Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami akan menyajikan atau berbagi info seputar soal-soal untuk teknik operasional. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat dan berguna pada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita semua. Kami ucapkan selamat berkunjung di channel kami. Bagi yang baru berkunjung, silakan tekan channel atau silakan tekan tombol like-nya, komennya, dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Demikian, mari kita simak sama-sama pembahasannya. Soal yang pertama. Apa fungsi utama dari administrasi? A. Mengatur laporan keuangan. B. Mengelola dan mengatur data serta informasi. C. Menyusun strategi pemasaran. D. Melakukan penelitian pasar. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 adalah pada poin B, yaitu mengelola dan mengatur data serta informasi. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan arsip? A. Dokumen yang sudah tidak terpakai. B. Dokumen penting yang disimpan untuk referensi. C. Dokumen sementara yang akan dibuang. D. Laporan keuangan tahunan. Dan jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 2 adalah ditunjukkan pada poin D, yaitu dokumen penting yang disimpan untuk referensi. Soal nomor 3. Sistem informasi manajemen berfungsi untuk A. Mengelola hubungan dengan pelanggan. B. Mengoptimalkan aliran informasi dalam organisasi. C. Menyusun laporan tahunan. Dan D. Mengatur jadwal rapat. Dan jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 3 adalah ditunjukkan pada poin B, yaitu mengoptimalkan aliran informasi dalam organisasi. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan memo? A. Surat resmi untuk pihak eksternal. B. Nota singkat untuk komunikasi internal. C. Formulir pendaftaran karyawan baru. D. Dokumen kontrak. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ditunjukkan pada poin B, yaitu nota singkat untuk komunikasi internal. Soal yang berikutnya yaitu nomor 5. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data? Pilihan jawabannya A. Membuat salinan cadangan data. B. Menggunakan kata sandi pada dokumen penting. C. Menyimpan data secara terbuka di komputer umum. D. Mengirimkan data melalui email. Dan jawaban yang tepat untuk soal pada nomor 5 ditunjukkan pada poin B, yaitu menggunakan kata sandi pada dokumen penting. Soal yang berikutnya yaitu soal nomor 6. Manakah dari berikut yang merupakan alat bantu administrasi? A. Papan tulis. B. Mesin fotokopi. C. Kalkulator. D. Semua jawaban di atas benar. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ditunjukkan pada poin D, yaitu semua jawaban A, B, C adalah benar. Soal yang berikutnya yaitu nomor 7. Apa yang dimaksud dengan filing? A. Proses mengirim dokumen. B. Proses mengarsipkan dan menyimpan dokumen. C. Proses mengedit dokumen. D. Proses membuat surat. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ditunjukkan pada poin B, yaitu
proses mengarsipkan dan menyimpan dokumen. Soal yang berikutnya atau soal yang nomor 8, apa yang dimaksud dengan surat masuk? A. Surat yang dikirimkan kepada pihak lain. B. Surat yang diterima dari pihak lain. C. Surat yang ditulis untuk keperluan internal. D. Surat yang belum selesai ditulis. Dan jawaban yang tepat untuk soal 8, nomor 8 adalah ditunjukkan pada poin B, yaitu surat yang diterima dari pihak lain. Soal nomor 9. Apa peran utama dari sekretaris dalam sebuah organisasi? A. Mengelola anggaran perusahaan. B. Menulis dan menyusun laporan. C. Mendukung manajemen dengan tugas administratif. D. Mengembangkan produk baru. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah C, yaitu mendukung manajemen dengan tugas administratif. Soal yang nomor 10. Apa itu manajemen waktu dalam konteks administrasi? A. Mengatur waktu istirahat. B. Mengatur dan memprioritaskan tugas dan waktu. C. Mengatur jadwal cuti karyawan. D. Mengatur waktu rapat dengan klien. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ditunjukkan pada poin B, yaitu mengatur dan memprioritaskan tugas dan waktu. Soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan pengarsipan elektronik? A. Menyimpan arsip dalam bentuk fisik. B. Menyimpan arsip dalam bentuk digital. C. Mengirim arsip melalui surat pos. D. Menghancurkan arsip-arsip lama. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah pada poin B, yaitu menyimpan arsip dalam bentuk digital. Soal yang berikutnya yaitu soal nomor 12. Apa fungsi utama dari Microsoft Excel dalam administrasi? Pilihan jawabannya A. Membuat presentasi. B. Mengelola data dan membuat perhitungan. C. Mengirim email. D. Menulis dokumen. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah pada poin B, yaitu mengelola data dan membuat perhitungan. Soal yang nomor 13. Apa yang dimaksud dengan inventarisasi? A. Proses menjual barang. B. Proses mencatat dan mengelola aset. C. Proses membeli barang. D. Proses menghitung keuangan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ditunjukkan pada poin B, yaitu proses mencatat dan mengelola aset. Soal yang berikutnya yaitu nomor 14. Apa yang dimaksud dengan notulen rapat? A. Catatan ringkas tentang hasil rapat. B. Daftar hadir peserta rapat. C. Agenda rapat. D. Laporan keuangan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah ditunjukkan pada poin A, yaitu catatan ringkas tentang hasil rapat. Berikutnya soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan surat keluar? A. Surat yang diterima dari pihak lain. B. Surat yang dikirim kepada pihak lain. C. Surat yang disimpan dalam arsip. D. Surat yang dibatalkan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ditunjukkan pada poin B, yaitu surat yang dikirim kepada pihak lain. Soal yang berikutnya yaitu soal nomor 16. Apa tujuan dari kebijakan keamanan data? A. Menyimpan data sebanyak mungkin. B. Melindungi data dari akses yang tidak sah. C. Membuat data tersedia untuk semua orang. D. Menghapus data yang tidak diperlukan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 ditunjukkan pada poin B, yaitu melindungi data dari akses yang tidak sah. Soal yang berikutnya
yaitu soal nomor 17. Apa yang dimaksud dengan korespondensi? A. Proses pengiriman barang. B. Komunikasi tertulis antara dua pihak. C. Proses pengarsipan. D. Proses penyusunan laporan. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 17 ditunjukkan pada poin B, yaitu komunikasi tertulis antara dua pihak. Soal yang 18. Apa yang harus dilakukan sebelum mengirim email resmi? A. Langsung mengirim tanpa memeriksa. B. Memeriksa ejaan dan kejelasan informasi. C. Hanya menulis subjek atau subjek email. D. Membaca email setelah dikirim. Maka jawaban yang tepat untuk soal pertanyaan nomor 18 adalah ditunjukkan pada poin B, yaitu memeriksa ejaan dan kejelasan informasi. Soal yang nomor 19. Apa yang dimaksud dengan agenda? A. Rencana kegiatan dalam suatu periode. B. Daftar peserta rapat. C. Hasil rapat. D. Laporan keuangan. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 19 yaitu ditunjukkan pada poin A, yakni rencana kegiatan dalam suatu periode. Soal yang berikutnya atau soal yang nomor 20. Apa yang dimaksud dengan efisiensi? A. Menggunakan lebih banyak sumber daya. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat. C. Mengurangi waktu istirahat. D. Mengurangi jumlah pekerja. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 ditunjukkan pada poin B, yaitu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat. Demikianlah pertanyaan atau soal-soal untuk latihan pada ujian pada bidang teknik untuk administrasi. Semoga apa yang kami sajikan, kami bagikan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan pada kita semua di setiap urusan kita masing-masing. Demikian dari kami. Mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.